Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa maulana Muhammad arsalahu rabbahu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadil ajmain. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sesungguhnya kebenaran yang mutlak, yang sejati hanya milik Allah dan hanya di tangan Allah, sehingga tidak ada di tangan yang lainnya dan bukan milik yang lainnya. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Muhammad sebagai utusan dengan kebenaran, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan mengajak kebenaran, kebaikan dan juga keindahan dengan izinnya. Sahabat Darul Mukni dimanapun berada, Rasulullah SAW menyebut Ramadan sebagai madrasah atau wahana pendidikan. Tujuan pendidikan adalah terjadinya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebagai produk dari pendidikan puasa dalam bahasa Al-Quran dirumuskan dan dipadatkan dalam satu kata, tatakun, yang artinya kalian bertakwa. Digunakannya verba tatakun bukan nomina mutakun, menunjukkan bahwa takwa adalah sebuah proses yang dinamis dan tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ijazah kelulusan madrasah Ramadan tidak diberikan oleh lembaga apapun dalam secari kertas ataupun gelar, tetapi diberikan oleh masyarakat setelah melihat sikap dan tingkah lakunya. Sayangnya, selama sekian abad Islam diperkenalkan kepada umat manusia, pemahaman kata takwa yang paling sering dipahami oleh masyarakat luas adalah takut. Guru TPA di sekolah-sekolah, bahkan sampai di dosen di perguruan tinggi, mayoritas menjelaskan arti takwa kepada para peserta didiknya dengan arti kata takut. Mungkin tak salah juga jika mengartikan takwa dengan istilah takut, tapi kok rasanya kurang pas atau kurang melingkupi. Mari kita memproyeksikan ulang makna dari kata takwa. Memaknai takwa lebih dari sebuah rasa takut hamba terhadap Tuhannya. Mengartikan takwa sebagai wujud kesatuan hamba dengan Sang Kholik, yang mana Allah menjadi pertimbangan utama dalam kehidupan dan dalam setiap mengambil keputusan. Setiap hendak melakukan sesuatu, kita waspada bahwa ada aturan main yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada dosa dan pahala, ada imbalan dan hukuman, hingga puncaknya ada surga dan neraka. Secara kasat mata, yang dilakukan orang ketika berpuasa adalah menahan lapar, haus dan hawa nafsu. Meskipun masih banyak juga manusia yang levelnya baru mencapai tahap menunda makan, minum, dan melampiaskan hawa nafsu. Tetapi secara substansi, puasa tidak hanya persoalan menahan lapar, haus, dan nafsu saja. Betapa rendah manusia jika untuk persoalan menunda tiga hal tersebut harus menunggu datangnya bulan Ramadan. Apalagi jika kemudian benar-benar manusia hanya memahami takwa sekedar rasa takut kepada Allah. Sahabat Darul Mukni, puasa bukan sekedar persoalan menahan lapar, haus, dan hawa nafsu saja. Lebih dari itu, puasa adalah metode yang melatih kita agar mampu mengendalikan diri, sehingga kita kemudian mampu juga mengaplikasikan Ramadan sepanjang zaman. Kita berlaku Islam bukan hanya karena kita memasuki bulan Ramadan, tetapi seharusnya kita mampu mengelola diri. Ketika kita sudah melewati momentum Ramadan, kita anggap bulan Ramadan sebagai madrasah, sehingga pada 11 bulan yang akan datang, kita memiliki fondasi dan kuda-kuda yang lebih kuat. Sekaligus kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan refleksi perjalanan 11 bulan yang telah berlalu. Tentu saja yang kita harapkan dan kita cita-citakan adalah kualitas keimanan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Sehingga pilihannya, apakah ketika menyambut Idul Fitri kita akan melampiaskan hawa nafsu atau masih berpuasa? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.